Anda nyangkut di saham AISA atau PT Tiga Pilar Sejahtera Food, terus sampai kapan nih saham ini disuspend? Hari ini akan kita bahas. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa saham AISA itu telah disuspend oleh BEI kira-kira pertengahan tahun 2018 kemarin. Nah, apa penyebabnya? Kenapa disuspend? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Cuman sebelum kita bahas itu, teman-teman sekalian, bagi Anda yang nonton video ini dan belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu teman-teman. Subscribe dan aktifkan notifikasi supaya Anda bisa berlangganan video ini seterusnya, dan subscribe itu gratis teman-teman. Nah teman-teman sekalian, sepanjang tahun 2018 kemarin PT Tiga Pilar Sejahtera Food atau kode emitennya AISA itu belum mengeluarkan laporan keuangan sama sekali. Padahal kita tahu snack taro yang merupakan produk dari TPS Food ini atau AISA ini itu tetap berjalan, tetap ada, tetap di supermarket mana-mana bisa kita nikmatin. Tetapi karena manajemennya yang masih bermasalah, maka sahamnya sampai sekarang disuspend dan laporan keuangannya pun belum keluar. Nah, di sini saya ingin mencoba menceritakan kisahnya PT AISA ini dari tahun 2017 sampai kemarin disuspend. Nah, yang pertama tentang kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi pada tahun 2017 kemarin, yaitu PT Indo Beras Unggul atau disingkat IBU ini dituduh mencampur atau mengoplos beras premium dengan beras subsidi yang kemudian dijual oleh PT IBU ini di harga premium. Nah, sayangnya PT IBU ini atau Indo Beras Unggul ini itu adalah anak perusahaan dari TPS Food atau Tiga Pilar Sejahtera Food ini dengan kode emiten AISA ini, dan saat itu pula yang menyebabkan harga saham AISA ini turun drastis teman-teman. Cuman setelah waktu berlalu, akhirnya manajemen dari PT AISA sendiri juga mengeluarkan surat pernyataan yang menolak atas tuduhan pengoplosan beras bersubsidi ini. Nah, berikut potongan dari surat pernyataan manajemen PT TPS Food ini. Setelah mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap tuduhan tersebut, akhirnya lambat laun berita mengenai pengoplosan beras ini juga lama-lama menjadi hilang. Kemudian saham PT AISA pun mulai naik kembali teman-teman. Cuman setelah dievaluasi beberapa kali, akhirnya para manajemen sepakat bahwa bisnis beras ini tidak menguntungkan. Maka akhirnya perusahaan Tiga Pilar Sejahtera ini atau TPS Food ini berencana untuk menjual bisnis berasnya. Akibatnya setelah perusahaan ini menjual bisnis berasnya, maka pendapatannya pun akan turun teman-teman. Jadi di tahun 2017, laporan annual report tahun 2017 itu PT AISA atau Tiga Pilar Sejahtera Food ini membukukan pendapatan turun kira-kira sekitar 25%, dan perusahaan ini membukukan rugi bersih sebesar 500 miliar. Padahal di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016, perusahaan ini masih membukukan laba 500 miliar. Sebenarnya kalau kita telah lagi di triwulan 3 2017, perusahaan ini masih mengantongi laba 100 miliar. Nah, cuman kenapa kok tiba-tiba di akhir tahun di triwulan keempat tiba-tiba perusahaan ini membukukan kerugian itu 500 miliar. Nah, ini yang menjadi permulaan kisruhnya manajemen di PT AISA ini. Kemudian masuk di tahun 2018, PT AISA ini gagal membayar bunga obligasi maupun fee ijaroh sukuk yang diterbitkannya dengan total kira-kira 100 miliar rupiah. Jadi 100 miliar rupiah itu terdiri dari pembayaran hutang 3 surat utang yang dikeluarkan. Dan 3 surat utang yang dikeluarkan itu senilai kurang lebih 2,1 triliun. Jadi hutang 2,1 triliun untuk membayar bunga 100 miliar, perusahaan ini juga tidak mampu membayarnya.
Sementara itu PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini juga terancam pailit teman-teman, karena dua kreditur utamanya yaitu PT Sinarmas Asset Management dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas telah mendaftarkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU ke Pengadilan Niaga. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman sekalian, PKPU ini atau penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah suatu jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pengadilan Niaga, di mana selama jangka waktu tersebut antara kreditur dan debitur itu melakukan musyawarah tentang cara-cara pembayaran sebagian atau seluruhnya dari hutang yang sudah dikeluarkan maupun yang sudah dibayarkan. Nah, dan berita inilah yang menyebabkan atau yang menimbulkan sentimen negatif terhadap PT AISA ini. Dan orang-orang waktu itu juga menyebutnya apakah nanti AISA ini bakal bangkrut, bakal pailit, atau seperti apa. Nah, ini yang membuat juga harga sahamnya terus turun. Bahkan induk dari perusahaan ini yaitu Tiga Pilar Corpora sendiri, yang sebelumnya dia memiliki saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini sebesar 29%, itu melakukan penjualan yang besar-besaran secara terus-menerus. Jadi induk perusahaan ini justru menjual sahamnya dari kepemilikan yang dulunya 29% hanya tinggal sisa 5%. Nah, sekarang pertanyaannya, induknya sendiri saja mau menjual anak perusahaannya sendirilah. Ada apa nih dengan perusahaan ini? Saat ini publik atau saham yang beredar di masyarakat yang dipegang oleh publik itu berkisar di sekitar 56%. Dan karena saham ini terus turun, nggak terbendung, akhirnya BEI melakukan suspend terhadap saham ini di level 168 sekitar pada bulan Juli. Dan di 168 ini price book value-nya sekitar 0,1 kali teman-teman. Jadi harga yang sangat murah. Kemudian BEI sebelum membuka suspend dari saham ini, BEI selalu mengatakan kepada perusahaan ini bahwa perusahaan ini harus menyelesaikan dulu nih permasalahannya sebelum BEI membuka suspend dari saham AISA ini. Dan di rapat umum pemegang saham tahunan yang waktu itu akhirnya RUPS tahunannya itu diadakan di BEI, itu RUPS yang cukup alot, dan hasil dari keputusan RUPS tersebut yaitu tidak menyetujuinya pengesahan laporan dari perusahaan AISA ini tahun tutup buku 2017. Jadi sampai sekarang pun kalau teman-teman nanti masuk ke websitenya Tiga Pilar Sejahtera, di laporan keuangannya itu terakhir masih bulan September 2017. Ya, cuman tetapi apakah perusahaan ini sebenarnya benar-benar bangkrut atau masih terus jalan? Nah, buktinya teman-teman sekalian, kita masih bisa membeli snack taro di Indomaret, Alfamart, atau di supermarket manapun itu masih menjual taro ya. Jadi Anda beli taro teman-teman supaya bisa mendongkrak penjualannya dari AISA ini. Dan karena masih terlibat dengan masalah PKPU ini, akhirnya perusahaan AISA sendiri itu tidak bisa berekspansi teman-teman. Jadi menurut koran Kontan yang saya baca tanggal 17 Januari kemarin, perusahaan saat ini akan memfokuskan untuk menggenjot anak perusahaannya yaitu PT Putra Taro Paloma. Yang itu sendiri kalau nggak salah itu adalah produsen dari taro sendiri, dan rencananya di triwulan pertama atau semester 1 tahun ini Taro akan mengeluarkan produk baru yaitu Taro Potato Stick. Nah, jadi kita tunggu teman-teman launchingnya produk ini, jangan lupa beli supaya penjualan dari AISA ini juga bisa terdongkrak. Dan kabarnya PT AISA ini juga akan memperluas pangsa pasar bihun merek tanam jagung. Jadi selama ini PT AISA menganggap bihun merek tanam jagung ini sudah menguasai pangsa pasar Jawa Barat dan di Jakarta. Nah, pangsa pasar ini akan diperluas sampai ke Jawa Tengah. Nah, kita doakan teman-teman sekalian, semoga AISA ini sudah kembali stabil lagi, manajemennya kembali sehat, perusahaannya semakin jalan lagi, dan sahamnya pun bisa
dibukakan lagi suspendnya oleh BI. Oke, sekilas itu video saya yang menceritakan tentang kabar dari PT 3 Pilar Sejahtera Food ini, atau kode emitennya adalah Aisyah. Dan jangan lupa teman-teman sekalian share video ini, klik tombol share pada menu di bawah video ini, copy linknya, bagikan ke teman-teman Anda melalui WhatsApp mungkin atau melalui aplikasi yang lain. Dan jangan lupa tonton video saya yang lain. Teman-teman bisa masuk ke dalam playlist dalam channel ini. Semua video saya masukkan ke dalam 3 kategori yang saya bikin. Jangan lupa tuliskan komentar Anda. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Pasifika.